Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Yunita. Selamat datang di praktikum DPW untuk kelas A dan kelas B. Di modul yang keempat ini, saya akan menjelaskan mengenai CSS layouting. Nah, pada kesempatan kali ini nanti, kita akan sambil studi kasus membuat sebuah web sederhana dengan struktur. Di sini ada header, ada navbar dengan menu. Kemudian di sini kita ada kontennya yang di sebelah sini. Kemudian yang di sebelah kanan ini nanti kita ada sidebar. Kita akan membuat nanti tampilannya seperti ini. Nah, di sini saya punya file yang sudah saya siapkan, file HTML sama aset untuk image. Untuk CSS-nya ini kita bikin bersama-sama nanti. Sekarang yang tadi kan udah didesain. Nah, sekarang ini saya sediakan file yang belum didesain. Kemudian ini kita buka dulu codingannya. Oke. Kalau kita buka di browser, nah, codingannya akan seperti ini karena belum kita desain webnya. Oke, sekarang kita akan mendesain halaman ini bersama-sama. Di sini kita pertama-tama buat file CSS-nya dulu, style.css. Oke. Nah, di sini ini di awal ini udah saya bikin untuk linknya menuju CSS-nya. Ini saya zoom dulu supaya terlihat. Ini sudah saya bikinkan untuk menghubungkan dengan CSS eksternal. Di sini saya membuat file CSS eksternal. Oke, sekarang kita bikin kodenya. Oke, jadi pertama-tama kita kita import untuk font yang mau kita gunakan dulu. Jadi di sini nanti saya sudah menyiapkan font di Google Font ini. Nama fontnya Nunito. Kita pilih yang ukurannya 300. Di sini sudah saya siapkan. Di sini linknya. Linknya saya pakai yang add import. Ini tinggal di copy ke file CSS kita. Taruh di sini. Oke, ini stylenya dihapus. Oke, seperti ini. Sepertinya kebesaran. Bentar. Oke, segini kelihatan ya mungkin. Oke, kita rapikan dulu. Nah, setelah itu kita buat bagian bodinya. Kita set background color-nya. Pertama-tama kita set dulu untuk background color. Nah, untuk background color saya sudah menyiapkan warna-warna yang mau digunakan. Sudah saya siapkan terlebih dahulu. Di sini untuk bodinya ini kode hex-nya di copy saja. Teman-teman kalau mau mencari nama warna untuk kode hex itu bisa nyari di Material UI, langsung googling aja Material UI Color Picker, itu nanti akan muncul, tinggal di copy. Seperti kalau yang kelas DPWA sudah saya jelaskan di kelas. Nah, kemudian ini background colornya. Kita save dulu, lalu kita coba refresh. Nah, ini backgroundnya udah berubah rada gelap. Setelah itu kita set fontnya. Kan tadi kita udah ngimport Nunito ini. Nah, sekarang kita masukkan ke CSS-nya sini untuk ngeset font. Kita pakai font family. Oke. Nah, untuk ngisi font family-nya, kita bisa kembali ke Google Font-nya. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini isinya font family ini
Langsung kita copy saja dan kita masukkan, kita paste di sini. Oke, ini titik copy-nya. Oke, sekarang kita save dulu, kita refresh hasilnya. Nah, ini fontnya sudah berubah. Setelah itu, oke, kita set padding-nya 0 dan marginnya 0. Kenapa? Supaya nanti untuk part-part selanjutnya kita bisa ngeset paddingnya itu lebih leluasa, nggak overlapping margin dengan yang ada di body. Maka kita set 0 dulu. Terus setelah itu kita mulai ke bawah. Di sini untuk HTML-nya ini saya menggunakan metode semantik. Metode semantik itu apa? Jadi kita kalau teman-teman biasanya kan kalau di kelas diajarkan itu pakai div semua, kemudian dikelompokkan menggunakan kelas semuanya. Nah, di sini saya mencoba mengenalkan ini ada yang namanya tag header untuk membuat headernya. Tapi tag header ini nggak akan ngefek apapun ketika cuma dikasih tag gini doang tanpa di set di CSS-nya. Tetap harus di set di CSS-nya nanti. Ini hanya untuk memberikan tag semantik. Tag semantik itu maksudnya tag yang memiliki nama sesuai dengan fungsinya masing-masing gitu. Kalau tag div itu kan hanya sebagai kontainer tanpa fungsinya macam-macam dan fungsi umumnya sebagai kontainer. Tapi kalau tag semantik ini sesuai dengan fungsinya. Jadi header ya dinamai tag header gitu. Kemudian navbar itu dinamai tag navbar. Nah, semantik di sini saya menggunakan tag header, kemudian di dalam bagian tag header ini di sini ada judulnya, judul untuk header, kemudian di bawahnya nanti ada navbar. Navbar ini ditaruh di dalamnya tag header. Setelah itu ada yang namanya tag main. Jadi web itu terdiri dari header, konten atau main-nya itu sendiri, terus ada sidebar. Sidebar-nya di sini kalau sidebar saya menggunakan tag aside di sini. Terus setelah itu untuk artikel ini isinya. Nah, di sini saya belum memberikan footer. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan footer nggak masalah, tinggal ditambah di bawah tag footer, terus dikasih isi dan nanti dikasih CSS. Itu ya untuk tag semantik. Sekarang kita lanjut memberikan styling pada web kita. Jadi setelah body nanti kita masuk ke judul. Di sini kita langsung aja panggil kelasnya judul, gak apa-apa. Judul kita mau memberikan background. Warna background di sini sudah saya siapkan tadi untuk judulnya, kode hexnya ini. Kita masukkan sini. Oke. Coba kita kita refresh ya di browser. Nah, ini untuk judulnya sudah ada backgroundnya. Nah, di sini kan kita pakai tag div. Tag div kalau kita kasih suatu background, dia namanya tag div itu, dia itu akan menyelimuti seluruh bagian div-nya ini. Karena dia namanya tag div itu defaultnya displaynya ini adalah blok. Oleh karena itu dia akan menyelimuti seluruhnya sampai full. Sampai di sini. Nggak hanya yang sampai di praktikum DPWA dan DPWB gini tok, enggak. Beda halnya ketika kalian menggunakan span. Karena span itu menggunakan displaynya defaultnya itu inline, maka nanti kalau spannya itu kalian kasih background, ini nanti yang diberi background hanya yang sesuai dengan isi kontennya aja gitu. Kalau yang ini judul segini ya cuma segini aja, nggak sampai selebar ini. Tuh, oke, kita lanjut lagi untuk memberikan styling pada HTML-nya. Seperti ini. Sebentar. Oke, digeser dulu. Oke.
Setelah background color, kita ubah warna fontnya menggunakan color. Oke, colornya kita pakai white saja. Setelah itu, kita ubah juga ukuran fontnya 20 pixel. Oke, coba kita refresh dulu. Oke, sudah berubah. Fontnya tidak berubah. Oke, ini font size ya. Font size. Kayaknya tadi tidak berubah. Oke. Font size-nya di kelas judul ini 20 pixel. Nah, oke, udah besar, udah berubah. Sekarang kita beri padding. Apa itu padding? Padding itu jarak antara konten dengan border yang ada di dalam. Jadi, di sini kan kita udah ngasih background. Misalkan kita mau ngasih padding kita katakanlah 30 pixel paddingnya. Maka nanti ketika di refresh, nah dia akan dari kiri ini 30 pixel, dari atas 30 pixel, dari bawah 30 pixel. Ini dari dalamnya, diukur dari dalamnya. Jadi dia jarak antara si konten dengan si border dalam gitu. Apa bedanya dengan margin? Nanti kita bahas margin sambil mengerjakan stylingnya. Oke, sampai sini. Terus nanti kita beri, kita pengen menengahkan tulisan ini, kita bikin rata tengah. Caranya adalah di sini kan judul ini. Oke, sekarang coba kita bikin, coba gini ya, langsung text align center. Kemudian kita refresh. Oke, langsung di tengah. Oke, selanjutnya kita beralih ke navbar. Navbar di sini bentuknya list. Jadi kalau di tutupin biar kelihatan. Jadi kalau bentuknya di webnya ini, navbar ini masih seperti ini. Nah, navbarnya mau kita bikin seperti ini. Seperti ini ya, nanti tampilannya. Jadi caranya adalah kita kembali dulu. Pertama kita beri background color. Tagnya jangan lupa di sini menggunakan tag nav. Kalau kalian menggunakan div, kalian panggil aja kelasnya, nggak masalah. Tapi di sini saya mencoba menggunakan metode semantic web, jadi ada namanya tag nav. Oke, tag nav kita beri background color. Warnanya yang sudah saya siapkan tadi di sini backgroundnya nav. Kode X-nya kita copy. Kita paste di sini. Kita coba run lagi. Kita refresh lagi. Nah, masih seperti ini. Kita pengen si navbar ini ada jarak dari kiri, ada paddingnya seperti yang atas ini supaya lebih rapi. Kalau di sini kan mepet banget. Kita coba beri padding dulu. Paddingnya 5 pixel lah, katakan 5 pixel. Oke, setelah itu kita mau membuat si listnya ini, list yang ada linknya ini, posisinya menjadi satu baris. Nah, di sini bagaimana caranya? Kita bikin dulu. Oke, kita styling font dulu aja ya. Kita bikin navnya.
Kalau saya punya selektor modelnya seperti ini, ada nav, terus habis itu di spasi terus A. Ini maksudnya adalah tag A yang berada di dalam tag nav. Jadi pertama cari tag nav dulu, tag nav, kemudian tag A kan, tag A yang berada di tag nav ini yang akan kita kasih stylingnya. Yang akan kita kasih style, kita coba ubah font size-nya coba 18 pixel. Kemudian ketebalan fontnya pakai font weight 400 lah, coba. Terus text decoration. Nah, di sini kan kita pakai list ya, tag A-nya itu ada di dalam list. Oleh karena itu, maka nanti kan di sini karena dia di list, maka dia akan muncul ini kayak bullet gitu, yang bundar-bundar hitam ini. Nah, supaya ini hilang, maka kita kasih nanti dikasih lifestyle type di LI-nya. Oke, maaf. Jadi untuk yang sekarang ini yang akan kita hilangkan ini adalah si garis bawahnya ini. Untuk yang bulletnya nanti dulu. Yang akan kita hilangkan yang garis bawahnya ini berarti kita menggunakan text decoration. Kita kasih value-nya none. Artinya kita menghilangkan si garis bawahnya ini. Kita refresh. Kan garis bawahnya hilang nih. Paddingnya sudah, garis bawahnya sudah hilang, size dari fontnya sudah. Sekarang kita ganti colornya. Color dari fontnya kasih white. Oke, kita refresh jadi putih. Oke, sekarang kita hilangkan dulu. Oke, kita posisikan dulu link-link ini jadi sejajar seperti yang mau kita bikin ini, seperti yang contohnya ini. Kita bikin sejajar. Caranya adalah kita masuk ke nav, kemudian ke tag li. Jadi yang mau diubah kan tag li-nya yang ada di dalam nav. Maka kita ubah display-nya, display. Ini display-nya dia default-nya adalah block. Display block ini ketika dia membuat tag baru, jadi di sini kan ada tag awalnya, ini kan li sebentar. Mana tadi? Nah, li yang awal, yang atas ini. Bentar. Li yang awal terus dia bikin tag li lagi. Ketika dia bikin tag li lagi, dia kan posisinya akan di bawahnya. Jadi ini tag li yang atas, kemudian kalau bikin tag li lagi, dia akan posisinya akan di bawahnya. Nah, itu defaultnya dari display block. Nah, supaya dia bisa di sampingnya, maka kita kasih displaynya inline. Oke, coba kita refresh. Nah, sekarang dia sudah posisinya ada di nyamping gitu. Posisinya sudah nyamping. Sekarang tadi kita bikin ini list style type. Kita bikin none. List style type itu yang model bulat-bulatnya tadi. Ketika dia udah di display inline tadi memang sudah hilang. Kita kasih saja seperti itu, nggak masalah. Atau mungkin tadi di list style type dulu baru di display inline. Setelah itu kita kan mau memberikan jarak ya, jarak antara tulisan ini kan ini masih mepet banget. Kita kasih jarak, kita kasih
margin yang kanan. Margin right. Margin right-nya kita kasih 20 pixel. Oke. Kita refresh. Sudah ada di sini, sudah berjarak. Kenapa kok margin? Kenapa nggak padding? Sekarang coba kita kasih padding right 5 pixel. Apakah dia sama? Nah, dia dikasih padding tuh nggak ngaruh, maksudnya ngaruhnya sedikit banget, karena yang mau kita kasih jarak adalah di luar konten, bukan yang di dalam konten. Oleh karena itu kita pakainya tuh yang margin, bukan yang padding. Kalau padding tadi kan yang di dalam antara si konten dengan border yang dalamnya itu. Nah, kita kan mau yang luarnya, maka dari itu kita pakai margin. Sudah, kemudian oke. Di contoh itu ketika kita menyorot si linknya ini, dia kan akan berubah menjadi lebih tebal. Gimana caranya? Caranya adalah kita kasih nav tag A hover. Hover ini ketika dia disorot. Ketika dia disorot, dia akan berubah jadi apa gitu. Nah, tadi kan jadi tebal. Nah, berarti ketika dia disorot, font weight-nya kita tambah. Menjadi, langsung aja kita kasih default bold gitu. Oke, kita refresh. Ya, sudah bold. Oke, sudah bold seperti ini. Setelah itu kita ke bawah, kita bikin box model dari masing-masing konten. Oke. Jadi di HTML-nya sendiri sebenarnya ini sudah saya kasih kelas untuk masing-masing konten yang mau kita kotaki, yang mau masing-masing kita kotaki. Saya kasih kelas kotak satu-satu gitu. Jadi satu elemen kasih kotak gini. Terus yang mau dikotakin lagi tapi beda beda subbab, kasih lagi kelas kotak gitu. Nah, jadi ketika kita mau memberikan style untuk si kotaknya, tinggal jadi satu aja, kita panggil selektornya si kotak ini tadi. Kita kasih background color. Oke, warnanya tadi sudah saya siapkan. Yang kotaknya belum. Yang kotaknya kita pakai ini. Oke, 4 ya. Ini, kita pakai ini. Sebentar. Oke, kita kasih warna seperti ini. Kalau di refresh, nah ini masing-masing sudah diberi. Jadi ini masing-masing segmen sudah saya kasih kelas kotak tadi. Jadi ketika dia diberikan background, nanti di sini masing-masing udah ada warnanya, warna yang sudah ditentukan tadi. Tapi ini masih mepet-mepet dan posisinya masih belum sesuai dengan contoh. Kita lanjutkan lagi. Setelah kasih kotak di sini, setelah kasih background color, kita beri padding supaya dia rapi. Paddingnya kira-kira 20 pixel. Jadi dari dalam tuh 20 pixel. Oke, sekarang kita coba flash ya. Nah, ini. Jadinya dia dari konten ke border
maksudnya ke batasnya ini 20 pixel, yang sini juga 20 pixel. Terus tadi kan ada jarak ya, sekarang malah mepet karena ketika kita memberikan padding otomatis ukuran dari si boxnya itu akan berubah juga mengikuti si paddingnya. Nah, oleh karena itu untuk memberikan jarak lagi di luarnya kita perlu margin. Nanti kelihatan di sini perbedaan margin dan padding. Ketika kita beri margin seperti ini, maka nanti dia akan punya jarak di sini. Jarak luar, di luar konten. Nah, di sini sela-selanya. Ketika kita kasih tadi 20 pixel, berarti margin kiri 20 pixel, atas 20 pixel, bawah 20 pixel. Seperti itu. Kemudian kita supaya mempercantik si kotaknya ini tadi kita kasih yang namanya box shadow. Box shadow ini kita memberi seperti bayangannya. Nah, di sini sebenarnya saya sudah ngeset nilainya, sudah saya simpan di sini. Kita tinggal copy. Tapi teman-teman supaya tahu ini nilai dari mana, untuk mempermudah menggunakan box shadow ini kita punya yang namanya box shadow CSS generator. Jadi teman-teman bisa buka linknya aja CSS generator.org box shadow generator atau search di Google box shadow generator, nanti akan muncul. Nanti teman-teman tinggal ngeset sesuai yang ada di gambar ini, misalkan mau ini horizontal shadow line ini bayangan ke kanan atau ke kirinya, terus vertikal itu yang ke atas atau ke bawahnya, terus blur radius ini tingkat keburamannya, tingkat blurnya, terus spread ini penyebarannya. Tinggal kita setting dulu sesuai selera di sini. Terus di sini warnanya, warna shadownya misalkan mau diubah sini, terus opacity-nya dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah di sini nanti akan munculkan nilainya, nilai total dari perubahan yang kita set. Nanti tinggal di copy saja. Tapi jangan hanya asal copy, harus tahu ini asalnya dari mana. 9 pixel ini asalnya dari yang horizontal shadow-nya, searah 9 pixel. 42 pixel ini dari vertikalnya. Blur. Terus yang sini 201 ini blur radiusnya. Terus yang min 75 pixel ini spread radiusnya. Kemudian RGBA, nilai RGBA ini red green blue alpha. Red itu tingkat warna merahnya, blue itu tingkat warna birunya, yang green tingkat warna hijaunya, alpha itu opacity-nya di sini yang 0,74 ini. Opacity-nya itu. Nanti kalau sudah tinggal di copy terus dimasukkan di CSS-nya. Seperti ini. Ini 0 nih berarti horizontalnya 0. Terus yang 4 pixel ini nilai vertikalnya. 8 pixel ini tadi berarti dari apa tadi? Blur radiusnya. Terus yang 0 ini dari spread radiusnya, dan RGBA-nya ini adalah warna dari bayangannya. Oke. Sudah di save, kemudian kita lihat hasilnya. Nah, di sini udah ada kayak shadow-nya. Kan lebih cantik kalau ada shadow-nya. Semuanya sudah punya kotaknya. Sekarang kita mau memberi warna si subjudulnya ini. Subjudulnya ini mau kita kasih warna biar gak hitam. Oke, yang subjudul ini kan ada di tag H2. Masing-masing tuh semuanya ada di tag H2 di HTML-nya. Kita kasih selektornya H2. Kemudian kita kasih color teksnya. Udah aku simpan. Nah, ini kita copy dari sini yang sudah saya siapkan. Oke, kita save. Kemudian kita coba lihat hasilnya. Oke, warnanya sudah berubah. Sudah nggak hitam lagi.
Nah, sekarang kita tinggal bikin yang ini, yang asisten praktikum ini di bagian aside di kanan. Kan di sini kita maunya seperti ini contohnya. Di contohnya seperti ini. Kita bikin. Oke, kita masuk lagi ke VS Code-nya. Oke, di sini kita cari dulu mana tempatnya sidebar. Nah, di aside ini kan tempatnya sidebar. Terus saya kasih kelas profile. Saya kasih kelas profile di sini. Maka di sini kita panggil aja profile, tapi kita mau bikin judulnya ini nanti jadi di tengah, enggak di pojok kiri. Ini kan di defaultnya di kiri. Berarti kita panggil yang kelasnya profile, yang di dalamnya ada header. Jadi kita manggil si header yang berada di dalam kelas profile. Karena header tadi kan ada dua ya, ada yang di atas sama ada yang di dalamnya kelas profile. Nah, kita kan khusus mau manggil yang ada di kelas profile ini. Nah, karena itu kita taruh seperti ini. Depannya dulu kelasnya profile, terus yang ada di dalamnya. Jadi ini kayak induknya, ini anaknya gitu. Header yang ada di kelas profile, diingat-ingat ya. Terus kita kasih text align. Text align-nya center. Oke. Setelah itu kita kasih ukur untuk image-nya tadi kan besar sekali ya. Yap, segini. Padahal yang kita butuhkan hanya segini. Oke, kita kecilkan dulu. Bagaimana cara mengecilkan image? Kita panggil dulu image-nya. Image-nya ini ada di tag image yang ada di dalamnya si kelas profile. Oleh karena itu kita panggilnya profile terus spasi img. Nah, kita langsung aja kasih width-nya. Width-nya 200 pixel. Maka dia akan mengecil. Oh, ini yang contoh ini ya, yang kita kerjakan yang ini. Kita refresh. Oke, dia akan mengecil, terus di tengah juga. Oke, kita lanjut stylingnya. Sekarang, nah, kita bikin yang tulisan itu yang tadi, ini. Kita beri padding supaya nggak terlalu mepet juga. Ini masih terlalu mepet, kita kasih padding aja. Kita panggil, berarti dia kelasnya sini saya kasih kelas bio abstrak, berarti ini bio abstrak. Kita panggil, terus kita kasih padding yang kiri, padding left 20 pixel. Oke, supaya nanti melebar terus. Nah, yang di bawah sini kan ada tag, ada kelas profile lagi, terus di sini ada yang media sosial di UL, tag UL. Di tag UL terus dalamnya ada tag LIL, ini media sosial. Kita mau bikin si media sosialnya ini lebih rapi. Di sini, oh ya, di sini kan masih bulat. Nah, aku mau bikinnya itu jadi kotak. Kita pakai CSS. Jadi di sini dot profile, UL, kasih aja di sini list stylenya. Kalau kita mau ngubah tipe dari listnya, gini aja, tinggal kasih square. Selesai. Apakah sudah selesai? Belum. Apa yang kurang? Kita udah bikin seperti ini. Tapi kan kita maunya ininya ada di side, ada di kanan sini. Caranya adalah bagaimana cara mengubah posisinya si sidebar ke kanan? Maka kita bikin
Kan tadi tag-nya tag aside ya, keseluruhan komponen yang ada di tag aside ini kita pindah sesuai posisinya, misalkan aside. Nah, pertama, posisi dari konten di web ini defaultnya itu relatif. Jadi posisi itu bukan relatif, defaultnya static. Defaultnya itu static. Nah, supaya dia bisa dipindah-pindah, bisa mengubah dimensinya, maka kita harus merubah posisinya itu entah akan menjadi relatif, absolut, atau fix. Nah, sekarang yang dibahas di sini adalah perbedaan antara si relatif sama absolut. Perlu diperhatikan ketika kita memberi posisi itu relatif, maka nanti dia akan berpindah relatif terhadap tempat awalnya. Jadi kalau misalkan kita kasih 20 pixel, posisinya relatif 20 pixel dari atas. Nah, ini atasnya relatif tuh terhadap posisi awalnya di sini gitu. Nah, itu nanti akan mempersulit kita mengira-ngira posisinya. Maka akan lebih baik jika kita mau mengubah posisi ini, posisinya tuh dibikin absolut. Apa itu absolut? Absolut itu ketika posisinya ini relatifnya itu terhadap indukannya, terhadap window-nya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, di tag HTML, tag aside ini induknya mana sih? Tag aside ini mana tadi? Ke bawah. Oke, tag aside ini adalah dia ini adalah anak dari body. Jadi dia tag jadi di atasnya tag aside ini hierarkinya itu ya hanya ada tag body. Dia sejajar dengan tag header dan lain-lain, itu posisinya setara, setingkat lah, satu strata. Tapi dia si aside ini di bawahnya si body. Jadi body ini merupakan parent dari si aside. Oleh karena itu berarti nanti kalau posisinya absolut, dia itu relatifnya terhadap si body-nya. Maksudnya relatif terhadap si body ini sebenarnya relatif terhadap si window. Jadi kalau kita kasih topnya 0, otomatis dia akan di pojokan sini gitu. Nah, sekarang kita coba kasih nilai top left width-nya supaya dia bisa ada di kiri. Kita kasih topnya 282 pixel. Ini di atas tadi lebar. Ini sebenarnya sudah ukurannya sudah dicoba-coba, udah disetting. Jadi kalau kalian pertama kali mau membuat website, itu mungkin bisa didesain dulu, mungkin di Figma atau apa. Jadi ketika kita di CSS-nya kita udah tahu ukurannya gitu. Left-nya misalkan kita bikin 74%. Oke, 74% dari mana? Kita bikin yang konten dulu sebentar ya. Kita di sini punya yang namanya ID konten. ID konten ini meliputi apa saja sih sebenarnya? Nah, di dalam tag main itu ada dikasih ID itu konten. ID konten ini isinya itu dari yang pas elemen display tadi, terus box model, sama positioning, terus sampai kesan. Ini kita dikasih ID konten. Jadi kalau kita lihat di websitenya yang dikasih ID konten tuh ini, jadi display ini sampai si kesan praktikum kita kasih ID-nya konten. Nah, si konten ini kan mau kita geser ke kiri, posisinya seperti ini supaya ada tempat buat si aside-nya di sini. Supaya ada tempat buat ini. Makanya dari CSS-nya kita panggil yang ID konten ini tadi, terus kita kasih width-nya ini 75%. Ini
Maksudnya 75% tuh dari window-nya. Window ini. Kalau kasih 75% berarti ya segini nih 75%. Lebarnya dia 75%. Segini nih. Jadi kalau misalkan ini live-nya kita push dulu. Nah, kita save terus kita refresh. Nah, dia tuh akan ada di sini. Ini topnya dia 282, tapi dia masih di sini. Kita perlu memindahnya supaya ada di kanan sini. Bagaimana caranya supaya dia bisa berada di kanan? Karena dia ini width-nya sudah 75%, berarti kita harus ngatur supaya si tadi itu left-nya itu dia geser sebanyak 75% juga. Coba ya, kita pertama kasih 75% dulu. Kita lihat dulu seberapa kalau kita kasih 75%. Kan segini, yang segini ini kan tadi ukurannya 75%. Otomatis kalau dia digeser 75% dari kiri, seret, dia akan pindah ke sini sebanyak 75% tadi. Kita refresh, posisinya seperti ini. Dia akan di sini 75%. Tapi kita lihat, dia boxnya masih mepet banget. Ini masih jelek sekali, mepet. Nah, supaya dia lebih bagus, coba kita kasih width 20%. Oke, jadi width-nya ini 20% terhadap si window-nya. Width-nya si box ini. Oke, jadi ya sekarang sudah jadi untuk halamannya seperti yang kita inginkan di awal, seperti ini. Tapi untuk yang di awal ini tadi sebenarnya 74% saya, tapi di sini saya coba 75%. Perbedaannya adalah di sini dia lebih lebar jaraknya. Kalau kita kasih 74%, dia akan lebih mepet. Akan lebih geser seperti ini. Oke, sudah jadi. Terima kasih sudah menyimak materi praktikum hari ini. Silahkan teman-teman jika mau absennya ada di deskripsi YouTube. Silahkan diklik saja sesuai kelasnya. Jangan lupa di screenshot juga videonya. Nanti karena akan disertakan ketika absen. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat. Bisa dicoba sendiri di rumah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.